Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Ini meskipun pemerintah menegaskan jenis virus yang beredar dari temuan yang ada di Jakarta itu berbeda dengan yang memicu kematian di kapal MV Hondius, namun kemunculan kasus ini mengingatkan kita kembali pada trauma global akibat COVID-19. Dan publik pun bertanya apakah ini sekedar kasus sporadis dari hewan ke manusia atau sinyal awal potensi ancaman yang lebih besar. Lalu seberapa jauh potensi hantavirus berkembang menjadi pandemi? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami epidemiolog dari Universitas Indonesia, Pandu Riono. Selamat sore Mas Pandu. Selamat sore Mbak Reza. Ya Mas Pandu, mungkin boleh diperkenalkan secara singkat hantavirus ini seperti apa, berasal dari mana, dan kenapa munculnya itu baru sekarang? Ya sebenarnya munculnya bukan baru sekarang. Itu menjadi ngetop banget ya, viral karena ada peristiwa kematian yang terjadi di kapal pesiar. Dan itu yang membuat heboh karena itu mengingatkan kita pada peristiwa awal COVID di mana banyak orang meninggal karena infeksi COVID ketika di kapal pesiar. Jadi wah ini seperti COVID, jadi mengingatkan itu. Nah sebenarnya infeksi virus hanta ini tidaklah sesuatu yang baru, udah lama gitu kan. Nah, kenapa kok bisa menimbulkan kematian di kapal pesiar? Ya kita masih belum tahu kenapa sampai ada kematian tinggi. Dan yang masih menjadi masalah adalah mereka tertular dari mana? Apakah sebenarnya sudah tertular dari kapal atau sebelum dia naik kapal gitu kan? Jadi mungkin saja tertular di kapal, kita nggak tahu berapa lama. Jadi mesti harus dieksplorasi itu. Kenapa ada kematian yang tinggi di sana? Dan memang jenis yang beredar di kapal itu memang berbeda dengan jenis virus hanta yang ada di Indonesia. Ya itu memang mereka lebih memudah menyerang pernapasan dan juga akan menimbulkan kematian. Apalagi kalau yang meninggal itu adalah orang yang sudah lansia. Biasanya kan orang yang menikmati kapal pesiar itu orang kaya yang atau sudah lansia, sudah mapan ya, dan mungkin ada komorbid, kena flu apapun mungkin juga akan mudah jatuh dalam keadaan kondisi buruk gitu kan. Nah ini yang belum dieksplorasi, tapi yang pasti adalah tidak mungkin itu penularan, kecil sekali kemungkinan itu penularan dari manusia ke manusia gitu kan. Jadi itu penularan masih dari hewan mencit, dan saya curiga mencit yang ada di kapal pesiar itu yang menularkan kepada penghuni kapal pesiar yang sedang berlayar itu yang harus dipahami. Baik, Dan jadi tapi apakah virus ini tetap punya potensi untuk berkembang menjadi pandemi seperti COVID-19? Ya kalau masih penularannya dari hewan ke manusia nggak akan jadi pandemi. Jadi kan masih disebut zoonosis, dari hewan ke manusia. Dari hewan ke manusia itu mencit, tikus dan sebagainya. Itu pun nggak langsung kan, bukan manusia bersentuhan dengan tikus, tapi melalui sekretnya yang bisa kencing, bisa air liur, bisa tainya dan sebagainya. Jadi mengotori dan kita tersentuh dan akan menjadi terinfeksi. Itu jadi kalau menjadi pandemi syaratnya itu penularan dari manusia ke manusia, dan itu biasanya ditularkan bukan kontak erat tapi melalui pernapasan. Itu cepat sekali. Jadi melalui udara, ya, droplet, batuk, apa itu yang dari pernapasan itu yang menyebabkan virus tersebar di udara. Kalau ini kan enggak. Tapi mungkin saja bisa menyebar di udara, tapi dari kotoran yang menjadi debu, dan debu itu tertiup yang ada virusnya sehingga kita bisa terinfeksi. Tapi kalau caranya mekanisme seperti itu tidak akan menjadi pandemi yang seperti COVID. Jadi nggak usah terlalu khawatir lah ini akan menjadi pandemi gitu. Kecuali ketakutan yang nggak perlu. Itu saya juga heran kalau sampai sedemikian khawatirnya. Oke, baik Mas. Tapi berarti dari sisi epidemiologi ini kita saat ini masih melihat early warning sign ya, atau dalam kata lain kita masih jauh dari skenario pandemi begitu? Betul. Jadi itu persyaratan pandemi itu kalau pada penularan dari manusia dan mudah menular. Ya, jadi itu tidak terpenuhi. Itu masih dari hewan dan tidak menular secara cepat. Dan itu yang menurut saya jangan terlalu dibesar-besarkan. Kecuali nanti kalau virus itu kemudian pindah ke manusia, dan kemudian virus yang di manusia itu bermutasi, sehingga dia mampu
menularkan lebih cepat dari manusia ke manusia, nah itu sudah lain. Virus hantanya sudah mengalami mutasi, tapi sekarang belum. Nah itu menjadi tugas surveillance terhadap virus untuk memantau supaya early warningnya apakah ada mutasi, apakah ini berbeda dengan virus yang sebelumnya. Kalau itu sudah ada, itu harus ada warning yang cepat sekali. Tapi kan sampai sekarang belum ada, ya kan? Baru dugaan-dugaan yang masih dibuktikan. Yeah. Dan responnya jangan berlebihan karena akan menimbulkan kepanikan yang nggak perlu. Baik. Nah, tapi kan sebelumnya ini kan yang di Jakarta dengan yang di kapal pesiar ini kan ada perbedaan ya. Katanya kalau di Jakarta itu gejalanya ringan. Ini bagaimana kita menyikapinya? Apakah ini memang ada dua level ancaman yang berbeda atau bagaimana nih, Mas? Jadi virus itu kan udah banyak kenal lah. Ya kebetulan Jakarta aja yang terkonfirmasi ya. Jadi udah banyak yang flu tapi tidak terkonfirmasi. Gejalanya ringan, mungkin kita lihat mereka mungkin masih muda, imunitasnya baik ya. Jadi tidak pada usia lansia atau komorbid. Biasanya kalau lansia komorbid, flu itu akan berat gitu kan. Jadi itu yang menurut saya gejala ringan itu. Dan itu kenapa baru sekarang dilaporkan? Bagaimana tahun yang lalu? Tanya dong sama Ibu Ani Ruspitawati, bagaimana tahun yang lalu? Bagaimana tahun yang lalu? Emangnya baru muncul sekarang? Apakah negara-negara ada peristiwa ini, kemudian dilaporkan tahun ini ada 4, 3, 1 masih suspek dan sebagainya. Itu kan artinya membuat kita jadi cemas gitu kan. Ternyata timbul gitu. Padahal itu mungkin tiap tahun ada, setiap tahun ada. Cuman mungkin sebagian besar tidak diperiksa atau yang diperiksa berapa banyak. Nah dari laporan Kemenkes ada, sudah dilaporkan ternyata yang terkonfirmasi 23, ada yang meninggal memang. Nah itu yang harus dipelajari, kenapa dia sampai meninggal gitu kan. Ini yang harusnya lebih detail dikemukakan, transparan gitu, siapa sih yang meninggal dan sebagainya. Ini yang menurut saya kita jadi tahu faktor risikonya apa. Walaupun kita anggap virus yang beredar, hanta yang beredar di Indonesia tidak seganas virus yang ada di sana, tapi kan tetap ada yang meninggal. Dan ini kan tanda-tanda warning kenapa sampai meninggal. Kalau memang kondisinya sudah berat, terlambat gitu kan ya, kita memaklumi. Tetapi kalau pada awal meninggal, nah itu yang membuat kita harus waspada. Jadi kita harus cepat-cepat menganalisis dengan data dengan baik, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang saya tidak suka adalah teman-teman di Kemenkes itu cepat mengambil kesimpulan karena ketakutan, kekhawatiran, nggak pernah berpikir secara logik, secara epidemiologi gitu loh. Kan banyak orang pintar di sana. Oke, tapi apakah mungkin strain berbahaya atau virus yang mungkin seganas di kapal pesiar itu bisa masuk ke Indonesia melalui mobilitas global? Bisa. Jadi gini, makanya fokusnya jangan menyiapkan rumah sakit, bahwa kemungkinan kalau itu betul ada di kapal, kita kan belum tahu kan, apakah kapal pesiar itu ada mencitnya nggak? Ada mencitnya, ada membawa virus nggak? Artinya setiap pelabuhan, transportasi, laut, udara, dan sebagainya, itu setiap mereka berlabuh, itu harus diperiksa. Apakah ada rodet? Apakah ada binatang-binatang yang potensial membawa virus? Apakah itu dilakukan di Indonesia? Ya kan jangan-jangan nggak dilakukan. Nah kalau tidak dilakukan, nah, itu bahaya besar. Kita membiarkan kemungkinan itu terjadi. Jadi kalau itu tikus itu berlabuh, maksudnya kapal misalnya berlabuh, ada mencit dan kemudian pindah atau pindah ke pelabuhan, dan sehingga di pelabuhan banyak tikus juga. Mereka berkembang biak di situ dan kemudian meluas ke penghuni dan sebagainya. Terjadilah virus itu masuk. Logikanya seperti itu. Nah makanya di setiap titik pelabuhan, setiap transportasi publik, apakah laut, udara, dan sebagainya itu, darat itu kalau dari luar itu harus betul-betul diyakini tidak ada binatang yang potensial membawa penyakit. Ya, menurut Mas Pandu, apakah sistem deteksi dini global sekarang ini sudah termasuk cukup kuat untuk mencegah kecolongan lah seperti di awal pandemi COVID-19 dulu? Kalau menurut saya, jujur ya, kecolongan. Ya kita tuh, saya tuh ikut pandemic agreement di WHO waktu itu juga tidak ada solid pendapat bagaimana kalau ada ancaman melakukan sesuatu secara global respon yang bagus. Ya setiap negara itu punya kepentingan masing-masing, itu yang paling susah. Bahwa ada kepentingan nanti minum vaksin, minum obat,
ingin mendapatkan hak untuk paten dan sebagainya. Jadi tidak memikirkan kesehatan publik, malah memikirkan hal-hal yang lain di luar itu. Itu yang membuat kita tidak bisa berespon secara solidaritas global bahwa ini untuk kepentingan publik, untuk masyarakat, bukan untuk komersial. Itu yang membuat kenapa walaupun ada pandemic fund, ada pandemic agreement, tetap menjadi sulit karena setiap negara atau itu kadang-kadang pemimpinnya juga dipengaruhi oleh lobby-lobby industri farmasi dan industri obat. Itu yang membuat kita jadi kecewa dari akademik, menurut saya yang ikut dalam meeting-meeting itu sangat kecewa karena ternyata tidak COVID kemarin, pengalaman COVID kemarin tidak membuat kita belajar banyak bagaimana kita harus melakukan upaya secara bersama, tidak memihak kepentingan tertentu, bahwa ini untuk kepentingan semua, jangan ada komersialisasi, bahwa ini untuk kepentingan publik. Itu yang harus dilakukan oleh kita semua, termasuk di Indonesia. Oke. Nah, tapi ya tentunya kita semua tidak ingin panik berlebihan. Tapi misalkan jika ada wabah baru seperti hantavirus ini dan mungkin ada skenario terburuk terjadi, apakah Indonesia kini lebih siap? Karena kita sebelumnya pernah mengalami pandemi COVID. Menurut Mas Pandu bagaimana? Lebih siap mungkin ya, tapi apakah siap betul? Kalau siap betul belum, ya kan? Jadi kita kan masih dalam transformasi itu. Rumah sakit masih dibangun, dokternya kekurangan, kita belum bisa secara mandiri membuat obat, membuat alat diagnostik, kita masih tergantung dengan negara lain. Jadi ketahanan kesehatan kita itu masih lemah. Itu yang harus diperkuat. Jadi kita harus bisa membuat pabrik sendiri, membuat vaksin sendiri, dan juga kita harus cepat berespon, surveillance-nya diperkuat. Itu yang harus dilakukan. Ketahanan kesehatan kita ini baru sedang, jadi belum final, masih baru mulai. Itu yang membuat kita, apalagi ada pemangkasan dana besar ini kan. Jadi menurut saya kita bisa saja tidak tercapai atau tidak pernah siap karena tidak ada alokasi budget yang cukup atau perhatian yang cukup untuk memperkuat ketahanan kesehatan kita. Itu yang harus diingatkan kepada Presiden, kepada Kabinet, kepada Menteri Keuangan, bahwa kita tuh harus siap. Jangan sampai kita mengulangi lagi kesalahan, ketololan pada awal pandemi. Ya kan, itu yang menurut saya sangat buruk kejadiannya. 3 tahun loh kita mengalami derita yang tidak, saya masih ingat sekali banyak keluarga yang meninggal dan sebagainya karena ketololan kita semua pada awal pandemi. Ya. Nah, kalau untuk tenaga kesehatan di Indonesia sendiri, ini sebenarnya sudah familiar belum sih Mas untuk membedakan hantavirus dengan penyakit lain yang mungkin gejalanya mirip-mirip gitu? Iya, nggak bisa dibedain. Tapi harus ada edukasi cepat. Ya kan, ini mumpung nih semua ada perhatian. Jadi baik tenaga kesehatan, baik fasilitas rumah sakit, dari tingkat puskesmas, dari layanan primer, semuanya tuh sekarang udah mendengar nih publik. Nah, sekarang gimana caranya semua diedukasi bahwa kita tuh kemungkinan ada potensial influenza yang mungkin flu, yang mungkin juga mungkin disebabkan oleh influenza hanta, virus hanta. Kan nggak kepikiran tadinya kan? Yang kepikiran dari tikus kan hanya leptospirosis, padahal juga bisa virus hanta ternyata. Karena semua orang tahu nih virus hanta. Nah ini yang menurut saya bagaimana cepat untuk mendiagnosisnya. Karena kalau ke flu itu sulit dibedakan. Harus labnya itu harus ada untuk memeriksa. Tanpa bantuan lab teknologi laboratorium, tidak mungkin kita mengenali apa sebab dari seorang flu yang mungkin flu berat dan sebagainya. Itu yang harus diperkuat. Pada awal pandemi kita COVID kan kita nggak punya kemampuan diagnostik awal sehingga kita menyangkal bahwa virus COVID itu sudah masuk Indonesia, sudah masuk. Cuman kemampuan diagnostik kita aja yang masih out of date. Jadi tidak bisa mengenali virus corona tipe 2 yang sudah bermutasi tadi. Yang didiagnosis adalah yang dikenali virus yang pertama. Dianggap tidak ada, belum ada, padahal sudah ada dan sudah banyak. Nah itu yang masalah kesalahan setelah itu yang harusnya menyadarkan kita untuk memperbaiki teknologi, pelayanan, dan sebagainya. Berarti fasilitasnya pun juga belum memadai dan tenaga kesehatannya juga belum up to date ya. Nah ini terakhir nih Mas Pandu, apa indikator yang harus membuat pemerintah ini segera meningkatkan status kewaspadaannya dan juga pesan untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi hantavirus ini? Ya, saya kira kalau pemerintah ini udah mulai bagus ya. Sekarang udah
terbuka gitu, sudah menyiarkan, sudah ada ini pemerintah dinas DKI sudah menyiarkan, sudah ada 4 gitu. Kita tanya lagi sebelumnya gimana kan? Jadi juga Kemenkes sudah menyiarkan selama ini dari tahun sekian kita sudah punya kasus virus hanta dan sebagainya. Jadi tidak ada lagi yang disembunyikan, itu penting, keterbukaan itu penting. Yang kedua adalah untuk masyarakat ya, masyarakat kita kan sudah dilatih untuk menjaga kesehatan, selalu cuci tangan dengan air mengalir, dengan sabun. Nah itu kebiasaan yang sederhana itu sangat powerful. Nggak usah ada vaksin, nggak usah ada obat, itu sudah mampu mencegah sebagian besar penularan. Tapi biasakan, itu yang menjadi masalah. Karena kita sudah, COVID udah lewat, kita nggak mau. Kalau kita ke rumah sakit nggak mau pakai masker, atau kita flu nggak mau pakai masker, dan sebagainya. Mulailah kembali kebiasaan-kebiasaan itu kita praktikkan lagi. Karena itu sangat murah dan bisa dilakukan setiap orang. Dan kita sadar bahwa tanggung jawab kita yang melindungi diri kita sendiri. Bukan Menteri Kesehatan, bukan Kemenkes, bukan dokter, bukan. Kita yang bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Kalau kita sudah kena, ya mereka baru bisa bertindak. Negara juga nggak mampu, ya kan? Nah ini menurut saya itu yang harus, dan juga yang paling penting, karena ini mencit ya, dari tikus. Jadi tikus itu ada di mana-mana, dekat dengan lingkungan hidup kita jagalah kesehatan rumah, tempat makan, semuanya kita tutup supaya jangan ada kontaminasi itu. Kalau kita bersihkan kotoran dari tikus, baik air seni itu kita menggunakan alat pelindung, benar-benar kita bersihkan rumah kita bersih sehingga tidak ada kemungkinan kontaminasi dari air seni atau tai tikus yang membuat kita yang tinggal di rumah atau kita berkeliaran di beraktivitas di halaman rumah bisa terkena, juga termasuk tempat kerja. Jadi menurut saya semua fasilitas publik, sekolah, kampus, rumah sakit, pasar, itu harus mulai sekarang menjaga supaya ada lagi binatang pengerat. Jadi semua tempat publik, ya, jangan ada kampus juga. Baik. Kampus tempat saya juga di UI juga banyak tikus. Nah itu yang harus juga disadari oleh semua pihak bahwa ini kita hidup bersama binatang yang memungkinkan kita akan mengalami masalah atau musibah akibat ketelenduran kita. Ya, baik ya, tentunya kita jangan panik berlebihan tapi terus tingkatkan untuk menjaga kebersihan. Terima kasih Mas Pandu telah berbagi bersama kami, tentunya informasi yang Anda berikan sangat bermanfaat, dan terima kasih juga atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu.